Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan dari UT Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah administrasi jaringan. Pada tugas ini kita diminta untuk mendesain sebuah subnetting, tabel routing dari kantor pusat dan kantor cabang yang terdiri dari beberapa departemen. Antara kantor pusat dan kantor cabang terhubung secara langsung menggunakan koneksi WAN. Di sini juga sudah dikasih alamat IP, yaitu 192.168.10.0/24. Kita akan pecah network ini agar bisa mengakomodir kebutuhan pada kantor pusat dan kantor cabang. Di sini terlihat pada departemen penjualan di kantor pusat saat ini terdapat 50 perangkat. Kita diminta juga nanti untuk bisa mengakomodir kebutuhan di masa depan. Kita akan tentukan di sini saya menggunakan prefix 26, di mana panjang IP address yang bisa digunakan sebesar 162 IP. Kita akan masukkan kebutuhan hostnya adalah 50, subnet masknya 255.255.192, network addressnya adalah 10.0 yang merupakan IP terkecil. Untuk range IP-nya itu dari 1 sampai 62. Untuk broadcast address-nya adalah 192.168.10.63. Untuk departemen penjualan sudah selesai. Kita akan lanjut ke departemen pemasaran. Departemen pemasaran saat ini terdiri 30 perangkat. Di sini saya akan menggunakan prefix 26 juga, karena jika menggunakan prefix 27 hanya akan terdiri dari 30, tidak akan mendukung jika kedepannya ada penambahan perangkat. Kita akan menggunakan broadcastnya, networknya di 64. Sini saat ini 30 perangkat, netmasknya sama, saya copy saja. Untuk network addressnya adalah 192.168.10.64. Rentang IP-nya juga sama, 68.10.127 untuk broadcastnya. Selanjutnya Departemen Teknologi Informasi, TI, saya nama di TI. Di sini terdiri dari 10 perangkat. 10 perangkat. Saya akan mencoba menggunakan yang selanjutnya 128 networknya. Kita kasih prefix 28 saja. Atau saya ambil 27 agar lebih aman. /27 255 255 255 224 192.168.10.128. Di sini ini 65 sampai 126. Di sini 129 sampai 158. Range IP-nya adalah 30 IP address yang bisa digunakan, cukup lebar dengan ada kelebihan space sekitar 20. Saya masukkan prefixnya, ini 26 sini 27. Nah, saya
sebenarnya bisa menggunakan /28 dengan range IP yang bisa digunakan sebanyak 14. Sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan kedepannya dengan ada kelebihan 4 IP address, tapi untuk lebih aman saya menggunakan /27 dengan rentang IP yang bisa digunakan sebanyak 30. Untuk broadcastnya adalah 168.10.159. Selanjutnya untuk server di sini ada 5 perangkat. Nah, di sini saya coba menggunakan /28 255 255 255 240 192 168 10. Network addressnya adalah 160 dengan /28. Yang bisa digunakan adalah 161 sampai 174 sebanyak 14 IP, 192 168 10 174 untuk broadcastnya. Nah, di sini saya akan menambahkan network untuk kantor cabang. Ada total 20 perangkat kantor cabang. Ada 20 perangkat, 255 255 255 224. Saya ambil dari 192, networknya 192 dengan 127. Berarti yang bisa digunakan adalah 192 10 dengan network 192/27. Range IP-nya adalah 30 dari 193 sampai 222. Untuk broadcastnya adalah 192 10 223. Nah, di sini saya juga akan buat satu network khusus, network point to point antara kantor pusat dan kantor cabang, PTP point to point. Nah, di sini cukup 2 IP kebutuhannya untuk IP di kantor pusat dan di kantor cabang. Nah, saya coba kasih network yang 223. Saya buat /29. Di sini networknya 224. Netmasknya adalah 255 255 255 248 192 168 10 224/29. Yang bisa digunakan adalah 225 sampai 230 sebanyak 6 IP address, 192 168 10 231 untuk broadcastnya. Nah, untuk proses subnetting di sini sudah selesai dan juga ada space jika kedepannya akan ada penambahan komputer pada masing-masing departemen, termasuk pada kantor cabang. Nah, di sini saya akan coba membuat routing. Nah, di sini saya sudah animasikan kira-kira topologinya seperti ini. Nah, pada topologi pada tabel routing sebenarnya dengan topologi di bawah ini sangat sederhana. Jika tidak ada koneksi ke internet pada masing-masing kantor cabang, saya akan coba buat 2 alternatif tabel routing.
Nah, yang pertama saya akan tabel routing statis tanpa internet. Saya coba copy. Pertama kita coba akan melengkapi tabel routing statis dengan koneksi direct antara kantor pusat dan kantor cabang. Sebenarnya cukup sederhana, kita hanya membutuhkan satu tabel routing pada kantor pusat dan juga satu tabel routing pada kantor cabang. Kita cukup arahkan ke destination networknya adalah all atau 00 ini dengan netmasknya juga 00. Next hubnya adalah IP address yang ada pada kantor cabang. Misalnya di sini tabel routing pada kantor pusat aja 10, untuk IP di kantor cabang yaitu adalah 2, either 0. Next hub adalah IP kantor cabang. Begitu juga pada kantor cabang, kita cukup arahkan ke all default route-nya. Untuk gateway-nya di sini kita arahkan ke IP address yang ada pada kantor pusat. Enter 0. Next hub adalah IP kantor pusat. Di sini akan sedikit lebih kompleks pada tabel routing jika antara kantor cabang dan kantor pusat mempunyai koneksi ke internet masing-masing. Nah, di sini saya coba masukkan pada kantor pusat default route-nya tetap ke 00, network 00 ke seluruhnya lewat provider. Next hub-nya misalnya di sini 11, IP gateway dari ISP. Keterangan next hub IP gateway ISP. Pada kantor cabang juga sama. Kantor pusat akan bisa mengakses network yang ada di kantor cabang. Pada kantor pusat kita arahkan juga ke network kantor cabang 192.168.10.192/27. Gateway-nya di sini adalah IP pada netmasknya adalah 255.255.255.224. Gateway-nya adalah 192.168.10.2 atau either 0.
next hop, IP kantor cabang. Nah, jika pada kantor pusat dan kantor cabang masing-masing mempunyai internet provider atau ISP, maka secara default gateway dari kantor pusat dan kantor cabang semuanya mengarah ke ISP masing-masing. Nah, di sini saya juga mencoba untuk menambahkan network yang ada pada kantor cabang agar bisa diakses dari kantor pusat dengan mengarah ke IP gateway yang ada di kantor cabang. Di sini juga ada 4 network yang ada di kantor pusat, ditambahkan pada router yang ada di kantor cabang agar bisa diakses dari kantor cabang dengan mengarah ke gateway yang ada di kantor pusat. Dari soal pada tugas 1 ini semua sudah saya kerjakan. Jika ada yang masih kurang atau belum sempurna, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.